Hati dan pikiran kita berada di dalam bait Tuhan. Ini yang sangat sulit. Morning Good Readers, hari ini kita kembali mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kekuatan dan kehidupan. Dan kita akan kembali lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-27. Tetap semangat untuk membaca firman Tuhan. Mazmur ini salah satu mazmur yang seringkali mungkin dinyanyikan ya. Karena ada di ayat yang keempat ya, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kayaknya ada lagunya. Dan mazmur ini sebuah puji-pujian yang sungguh indah. Good Readers, di tengah kehidupan yang tidak pasti ini, kita mengucap syukur kalau kita boleh melewati pandemi dan sekarang masuk ke dalam endemi dan berangsur-angsur kembali normal. Maka sebenarnya hidup yang tidak pasti ini kepada siapa kita harus bergantung. Mungkin pada hari ini kita akan berpikir, saya sudah melewati pandemi bersama dengan Tuhan, maka saya tidak khawatir lagi untuk hidup-hidup selanjutnya. Kalau itu ada, itu sangat bagus. Karena pandemi membuat kita semakin belajar dan belajar lagi untuk mengasihi Tuhan. Ini juga dialami oleh Daud. Dan dalam kehidupan yang tidak pasti itu, artinya kita tahu bagaimana kehidupan Daud yang selalu di ujung tanduk kematian, berhadapan dengan Saul, berhadapan dengan Absalom anaknya, dan seterusnya sampai dia tua. Maka dia sadar bahwa di tengah kehidupan yang tidak pasti ini, dia aman bersama dengan Tuhan. Maka di ayat yang pertama, satu retorika yang sangat baik Daud ungkapkan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ini satu ungkapan yang cukup dalam karena Daud sedang dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Daud sedang tidak aman. Daud sedang dalam situasi yang tidak pasti di dalam kehidupannya. Ketika situasi yang tidak pasti ini, yang tidak menentu ini, Daud menuliskan satu kalimat yang sungguh luar biasa. Yang tadi saya bacakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jadi Good Readers, kita bisa melihat ketika kita sedang dalam keadaan kacau, ketidakpastian, kita itu harus berada di dalam bait Allah. Good Readers, tentunya bukan berarti kita datang ke gereja ya. Kalau kita datang ke gereja, berdiam di gereja sepanjang hari, lah kapan kita bekerja, usaha, dan melakukan aktivitas. Bukan seperti itu tentunya. Hati dan pikiran kita berada di dalam bait Tuhan. Ini yang sangat sulit. Kita seringkali stres, lalu kita tidak sadar karena kita stresnya itu di dalam. Yang keluar dari mulut kita adalah emosional, amarah, kebencian, dan seterusnya. Kita seringkali tidak sadar kita sedang dalam keadaan gelisah. Maka manifestasi gelisah dalam kehidupan kita, kita seringkali menyalah-nyalahkan orang, mempertanyakan terus-terusan, tidak percaya. Rasa tidak percaya itu muncul terus-menerus. Tetapi kita jarang sekali ketika kita sedang dalam keadaan tertekan, sedang dikelilingi oleh berbagai macam masalah, hati dan pikiran kita taruh di bait Allah. Maka yang muncul itu adalah aman, tenang bersama dengan Tuhan. Good Readers, pada hari ini kita kembali lagi diingatkan ya. Apakah hidup saya ini ketika sedang dalam keadaan sengsara, dalam keadaan stres, pergumulan berat, apakah hati dan pikiran saya letakkan di bait Allah? Pada hari ini Good Readers, mari kita coba. Kalau pada hari ini kita sedang dalam keadaan pergumulan hidup, mari kita letakkan hati dan pikiran. Kita minta Tuhan supaya hati dan pikiran kita berada di dalam bait Allah. Kalau sudah ada dalam bait Allah, maka yang keluar itu adalah kemurahan-kemurahan Tuhan. Yang keluar itu adalah kerendahan hati, kesejahteraan, damai sejahtera dari Tuhan yang akan terus menyinari kehidupan kita, sehingga kita bisa melewati kehidupan yang tidak pasti ini bersama dengan Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.